Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah psikologi yang lebih detail tentang tubuh, pikiran, perasaan, alam bawah sadar. Karena pengetahuan tentang ini masih minim sekali. Di kuliah psikologi pun, di fakultas-fakultas psikologi tidak sedetail ini. Dengan mengetahui sedetail ini, nanti Anda akan lebih bisa menguasai diri, bisa mencegah depresi, bisa menyehatkan badan, karena kejiwaan juga mempengaruhi kesehatan jasmani. Dalam banyak hal seperti kecemasan, seperti mental block, insomnia, itu dapat kita cegah kalau kita tahu tentang ilmu ini. Di depan kita ini ada botol air mineral, ya, ada beberapa atribut lainnya yang nanti saya akan asosiasikan dengan alam jiwa. Langsung saja to the point. Ini saya anggap adalah badan kita, jasmani, tubuh kita. Ini adalah pikiran, logika kita, pertimbangan, perhitungan, logika, analisa kita, akal kita. Ya. Ini adalah perasaan, emosi, ada kehendak juga di dalamnya. Perasaan, keinginan, kehendak. Ya. Nah, ini adalah alam bawah sadar yang menyimpan, menampung emosi-emosi negatif bahkan dari dalam kandungan. Jadi kalau seorang wanita sedang hamil, ternyata suaminya sering menyakiti dia atau sering disakiti oleh mertua, itu terekam di dalam, ya, memori-memori dari masa janin bahwa ibunya sedih, ibunya menangis, itu terekam di jiwanya janin. Jiwa janin pertama itu alam bawah sadar, ya. Memori-memori kesedihan atau kebahagiaan di masa kecil itu juga tersimpan di sini. Jiwa manusia itu, terutama alam bawah sadar ini, ibarat gudang memori. Dia itu seperti hard disk. Bayangkan laptop Anda, komputer Anda, dia itu seperti hard disk. Ada kuotanya, ada memorinya. Misalkan kalau di komputer 50 GB, 100 GB, 200 GB. Jiwa kita saya nggak tahu berapa giga. Tapi setahu saya jiwa bisa penuh juga. Ketika jiwa sudah penuh, biasanya pelupa, sering ngeheng, nggak konsentrasi, sulit tidur, ya, mudah jatuh cinta atau susah jatuh cinta, mudah marah, emosi, sakit mah, migrain, halusinasi, dan lain-lain sebagainya. Itu akibat dari terlalu banyak memendam, ya, banyak yang dipendam di dalam. Nah, sekarang begini, tubuh, pikiran, perasaan, alam bawah sadar. Seringkali yang buat kita jaim itu pikiran. Aku nggak apa-apa kok, aku emang harus begini, harus jaim. Supaya kelihatan bahagia, supaya kelihatan nggak ada masalah. Aku harus terlihat bahwa aku tuh tegar, aku tuh hebat gitu. Jadi yang selama ini yang menskenariokan supaya kita kelihatan hebat, kelihatan nggak apa-apa, itu adalah pikiran kita, logika kita. Karena nggak mungkin dong kita mau terlihat jelek, terlihat sedih, nggak mungkin dong, ya kan? Nah, pura-pura bahagia itu skenarionya memang perasaan yang menginginkan. Aku pengen pura-pura bahagia, kata perasaan. Tapi logika yang menjadi sutradaranya. Begini ya caranya ya, begitu ya caranya ya. Bentar lagi bos mau datang ya, bentar lagi keluarga mau datang ya. Aku harus begini ya poseku, senyumnya harus begini ya. Dia sutradaranya. Ya, walaupun keinginan bukan dari pikiran. Tapi begini, ketika pikiran sedang capek, pikiran sedang rapuh, pikiran sedang lelah, yang terjadi adalah pikiran ini off. Ketika pikiran off, maka perasaan dia akan muncul, perasaan ini akan mengganggu. Ya, makanya Anda pernah dengar orang kalau lagi capek, ketika pikiran sedang capek, maka dia cenderung emosi, cenderung marah, mudah tersinggung karena capek, pikirannya lagi off. Pagi, siang, sore, mungkin pikiran Anda masih jaga-jaga. Ya, jam jaganya pikiran masih ada. Tapi begitu ketika pikiran sedang lelah, yang terjadi adalah perasaan yang merajalela. Makanya kita pernah dengar juga orang sedang capek, jangan deket-deket deh, mudah tersinggung, sensitif gitu. Dalam keseharian, kita lihat orang yang sedang demam, nggak fit, badannya lagi nggak fit gitu ya, kurang tidur tadi malam, atau tadi malam nonton bola gitu, sehingga hari ini merasa kurang tidur, sempoyongan, itu juga pikiran lagi on off itu tuh, lagi yang nggak siaga banget, sehingga perasaan akan
lebih muncul ke permukaan. Mudah tersinggung, mudah marah, ya, mudah terbawa perasaan gitu. Jadi orang yang baper, yang sering terbawa perasaan tuh logikanya lagi nggak jaga, logikanya lagi nggak siaga, lagi nggak bertugas gitu. Jadi ada dua tipe kesiagaan. Ada orang yang pikirannya nggak jaga, itu memang lagi capek, menjelang tidur, baru bangun tidur, atau habis makan kekenyangan gitu. Pikirannya nggak jaga di momen-momen tertentu aja. Tapi ada orang yang, mohon maaf, sedang mengalami depresi, itu perasaannya itu merajalela setiap saat, pikirannya itu nggak jaga sama sekali. Gini, yang namanya hilaf itu adalah ketika logika, ketika kebijaksanaan kita tidak lagi berjaga. Itu kita hilaf, mau marah, main marah aja. Ya, mau ngatain aja, nggak pakai mikir gitu. Itu hilaf. Hilaf yang mungkin sebentar. Tapi ada orang yang saking dia tidak bahagia, di alam bawah sadar dia banyak pendaman, banyak emosi. Di sini ya, bertambah-tambah terus emosinya. Yang sering terjadi adalah ketika alam bawah sadar semakin penuh, perasaan itu tidak stabil. Karena perasaan yang paling dekat dengan gudang jiwa. Kalau gudang sudah hampir penuh dengan emosi-emosi negatif, yang paling pertama kena dampak itu perasaan. Karena perasaan itu tetangga terdekatnya alam bawah sadar. Nah, ada orang yang sudah penuh jiwanya, pikirannya sudah lelah dalam menskenariokan untuk pura-pura bahagia, untuk udah capek dia, si pikiran ini. Sehingga dia tidak lagi berjaga. Yang terjadi adalah, wah ini main seruduk aja nih. Dia memerintahkan badan, memerintahkan tangan untuk mukul orang, dia memerintahkan mulut untuk ngata-ngatain orang. Jadi kalau ada orang yang mau marah, main marah aja, itu logikanya nggak ada, bentengnya nggak ada, penyaringnya nggak ada. Kok si logika udah nggak bantu jaga lagi? Karena udah capek. Pura-pura bahagia itu kalau kelamaan si pikiran capek gitu loh. Jadi gini maksud saya, Anda mau pura-pura bahagia sampai kapan? Karena pikiranmu itu nggak bisa bertugas selamanya. Sekali dia cuti 2 bulan misalkan, dia cuti 1 bulan, Anda akan merajalela nyakitin orang. Nah ini saya nggak hanya bicara orang yang sedang depresi, wanita yang sedang datang bulan, sedang haid misalkan. Ada wanita tertentu ketika sedang haid, itu benar-benar logika nggak ada, mudah tersinggung gitu loh. Digigit nyamuk aja bisa luka batin, bisa kesel gitu. Hal-hal kecil aja bisa kesel. Kenapa? Wanita kalau datang bulan itu memang sensitif banget, logika lagi on off aja gitu. Yang lebih parah ada wanita yang off terus gitu. Nah ini dia, kita perlu ketahui bahwa jangan sampai gudang kita tuh penuh. Gudang supaya penuh tuh bagaimana sih caranya? Anda kalau ada masalah wajib curhat. Oh saya nggak ada yang bisa saya percayai kok, saya nggak aman curhat sama siapa aja. Carilah psikolog, carilah konselor. Tapi jangan yang direct message, jangan yang chatting, jangan WA, jangan SMS. Karena curhat itu sejatinya itu harus ngomong langsung, ketemu dan mencurahkan. Anda DM, Anda curhat, ketik itu mau ketik 2 halaman berapa sekian puluh paragraf juga nggak bisa. Karena curhat itu konversi katarsis verbal. Atau, wah ke psikolog mahal gitu. Walaupun sebenarnya nggak mahal, tergantung psikolognya. Anda bercurhatlah sama Tuhan. Berdoa kan nggak selalu yang harus meminta, ya Tuhan aku mohon ini, mohon itu. Nggak selalu harus meminta. Berdoa itu juga di dalamnya perlu curhat. Perlu sesekali kita berdoa tuh nggak yang minta-minta lagi gitu loh. Curhat aja, Tuhan aku nggak suka mertua aku begini, aku nggak suka kenapa pasanganku begini. Curhat gitu loh. Kalau nggak ini penuh, lama-lama ini penuh ini. Dan lebih parahnya lagi, ada orang yang terus-menerus pendiam. Saya nggak bilang pendiam salah, tapi orang yang terlalu pendiam, nggak pernah cerita sama sekali, itu nanti bisa gangguan, bisa banyak tekanan. Dia pendam-pendam semuanya, dia berharap nggak apa-apa, biar nanti aja, nanti sembuh sendiri. Dipendam-pendam, dan dia anggap itu semua nggak ada. Gitu. Sorry ya, walaupun kamu nggak anggap beban kamu itu ada, walaupun kamu anggap bahwa semua itu nggak ada, nggak apa-apa, itu tetap ada. Begini, saya ingin meluruskan. Ada orang bilang bahwa time heals, waktu menyembuhkan katanya. Biarlah waktu menyembuhkan katanya. Waktu akan menyembuhkan lukaku. Sorry, luka-luka batin itu tidak sembuh seiring waktu. Saya bisa buktikan, saya nggak omong doang. Cobalah Anda sesekali mampir ke panti jompo.
oma opa, kakek nenek yang sudah 70 tahun, 80 tahun, coba datang, dengerin beliau curhat. Katanya beliau sudah pikun loh. Tapi walaupun pikun, luka-luka batin beliau waktu kecil pernah ditinggalkan orang tua, waktu kecil, waktu remaja pernah dibully orang, pernah dibentak oleh paman misalkan, waktu sekolah pernah dibully. Yang gitu-gitu beliau nggak lupa. Jadi walaupun pikun nanti, luka-luka batin kita tuh nggak lupa gitu loh. Malah bisa detail ceritanya. Jadi maksud saya, buang jauh-jauh sebuah stigma bahwa waktu bisa menyembuhkan. Saya juga bingung siapa yang ngomong itu dari awal ya, siapa yang mencetuskan itu gitu loh. Luka batin tuh nggak sembuh sendiri kalau Anda nggak sembuhin. Sorry, saya agak belak-belakan. Mungkin banyak yang dengar nonton video ini jadi nggak suka terus pindah channel, silakan. Karena kuliah psikologi ini hanya bagi Anda yang rendah hati, yang mau belajar. Ilmu psikologi itu penting supaya kita tuh bisa menata diri, ya. Nah, harus banyak curhat. Curhat sama Tuhan paling aman. Jangan ada masalah tuh dibawa tidur, nggak boleh. Di ilmu psikologi kalau ada masalah jangan dibawa tidur loh. Jangan ngendep gitu. Harus curhat, harus curhat. Nah, itu supaya batinmu tidak terlalu berat, ya. Karena gini, sama seperti laptop atau komputer. Kalau laptop atau komputer datanya sudah penuh, itu pasti laptopnya ngehang. Jadi gini, saya kan punya laptop tuh, dulu tuh pernah ngehang. Apa-apa lelet gitu, apa-apa jadi pelan. Saya pikir rusak loh. Saya udah sempat kayaknya mau ditukar tambah atau mau dijual. Tiba-tiba saya iseng-iseng terbesit di benak saya, jangan-jangan nih memori penuh nih. Saya beli harddisk dong, harddisk yang waktu itu harganya 700-an ribu, sekian giga kalau nggak salah ya. Atau sekian tera itu, 1 tera atau setengah tera. Itu saya pindah-pindahin memori-memorinya, video-video seminar, testimoni-testimoni peserta, cuplikan-cuplikan training, cuplikan-cuplikan terapi psikologi, saya pindah-pindahin gitu. Yang video kan filenya besar. Ya, yang saya sisakan cuma foto-foto yang mungkin hanya sekian MB, satu foto 10 MB, 20 MB ya 200 MB misalkan. Tapi video kan besar-besar, satu video bisa 2 giga. Satu video bisa 3 giga misalkan. Itu saya pindah-pindahin ke harddisk. Begitu saya pindahin, saya hapus di situ di laptop, langsung enteng, langsung tidak ngadat lagi, langsung tidak lelet, tidak ngehang lagi. Saya langsung bersyukur. Syukur banget, untung saya nggak jual. Ini bukan rusak laptop saya, tapi kepenuhan memori. Sama kayak handphone kita tuh. Kalau udah terlalu banyak foto, terlalu banyak video, terlalu banyak aplikasi, itu pasti ngadat, ngeheng-ngeheng gitu. Dan jangan bilang itu rusak. Sayang, padahal bukan rusak. Anda jual, padahal itu bukan rusak. Padahal itu hanya kelebihan. Ya, kebanyakan memori. Nah, sekarang saya ingin lebih detail membahas tubuh, pikiran, dan perasaan. Oh, ini saya tumpahkan begini. Saya juga ingin menjelaskan bahwa kebanyakan kasus-kasus tanda petik kerasukan yang Anda anggap dihinggapi setan, itu bukan setan loh. Saya nggak mau tahu, nggak mau omong doang, tapi saya mau bicara fakta bahwa saya pernah dilibatkan di sebuah SMP, di sebuah kota. Saya sampai dilibatkan waktu itu karena di situ ada kerasukan berantai. Hampir tiap hari ada yang kerasukan. Kalau si A kerasukan, si B kena, si C kena juga. Kayak berantai gitu. Udah dibawa, ditempuh dengan cara-cara ruqyah dan lain sebagainya gitu ya. Secara agamawi sudah. Belum ada perubahan. Saya pun diundang, dimintai pendapat profesional. Saya wawancarai beberapa siswi di situ. Kebetulan semua siswi, karena kalau kerasukan jarang siswa gitu. Saya wawancarai, saya dalami, saya observasi, saya diagnosa. Di antara siswi-siswi itu yang mengalami kerasukan punya beberapa kesamaan. Pertama, rata-rata mereka introvert, yang terlalu pendiam, menutup diri, tertutup. Itu satu kesamaan yang pertama. Yang kedua, rata-rata mereka itu punya masalah di rumah. Entah papanya KDRT ke mamanya, entah mereka itu nggak bahagia di rumah, ada masalah di rumah yang dibawa ke sekolah dan dia mendem gitu. Dan itu meledak ketika lagi bengong gitu. Dan yang ketiga, rata-rata mereka adalah wanita, bukan pria. Kenapa? Karena begini, wanita itu kan perasa, mudah terluka, mudah mempersepsikan sesuatu sebagai suatu bencana atau masalah. Nggak semua perempuan sih, saya tidak menjudge. Artinya,
perempuan dibanding laki-laki, perempuan relatif lebih sensitif terhadap mempersepsikan masalah gitu. Laki-laki kan logika, masalah besar dilogikakan ya seginilah. Tapi kalau perempuan segini, masalah dipersepsikan terasa besar gitu, karena perasa. Nggak semua perempuan, saya tidak menjudge, tapi kebanyakan. Jadi kasus-kasus kerasukan itu pun sebenarnya yang tadi saya ilustrasikan. Beban-beban itu kebetulan mereka juga pendiam, merasa kecewa sama ayah, kecewa sama mantan, sama siapa, sama guru, mungkin pernah dibentak, kecewa sama teman. Itu ketika sudah penuh, pas mereka lagi bengong, kosong, tumpah. Kita pikir dia kerasukan setan, dia teriak-teriak gitu. Teriak-teriak dia itu sebenarnya kemarahan 1, kemarahan 2, kemarahan 3 itu bertumpuk gitu. Sekali keluar, kemarahan-kemarahan itu berupa teriakan-teriakan yang serem, padahal bukan setan. Gini, teriakan 1 yang karena marah sama si A, ya 1 ya. Teriakan 2 yang marah sama papa, udah 2. Teriakan 3 yang harusnya dia marah sama mantannya, gitu. Nah, ini digabung jadi 1, jadi gitu. Itu bukan setan. Itu adalah rasa marah terpendam dia di alam bawah sadar dia yang bergabung. Kayak gini, kalau kita bicara akumulasi biar kita paham. Ada acara masak di rumah nih, yang masak 3 orang, ya kan? Sama-sama nggak koordinasi. Orang pertama udah kasih garam, yang kedua kasih garam lagi, yang ketiga kasih garam lagi. Nggak saling bilang, bapak udah kasih garam loh. 3 kali ngasih garam, coba rasanya gimana? Wasin, luar biasa. Nah, sama seperti ini, kemarahan 1, kemarahan 2, mungkin sampai kemarahan 30, dipendem-pendem, ditekan-tekan ke dalam, sekali keluar ya memang kayak setan suaranya. Saya tidak mengatakan bahwa ruqyah tidak penting, pelepasan itu tidak penting, tidak, begini. Ada kalanya memang setan, tapi nggak selalu setan gitu loh. Makanya biasanya saya uji, kalau orang lagi kerasukan depan saya tanya, siapa nama kamu? Dia mungkin akan menjawab nama dia, misalkan dia Susi, saya Susi, kenapa? Oh, dia makin nangis. Kemungkinan besar itu bukan setan. Tapi kalau dia nyebut nama lain, namanya Susi, dia bilangnya Mince, wah, dia nyebutnya nama lain, ada kemungkinan ya, saya nggak bilang pasti, ada kemungkinan mungkin ada setan. Saya kalau orang kerasukan, langkah pertama saya mau setan kek, mau enggak kek, itu bukan urusan saya. Saya bilang begini, kamu lagi sedih ya? Lagi marah ya? Keluarin, habisin sekarang biar kamu lega. Saya pasti ngomong begitu. Kamu lagi sedih ya? Lagi marah ya? Habisin sekarang, keluarin biar kamu lega. Keluarin sekarang. Saya malah ngomong begitu. Wah, dia mungkin akan menjadi-jadi. Wah, itu Anda kalau ngomong gitu, Anda nolong dia. Kenapa? Habis begitu dia lega banget, karena dia katarsis total. Katarsis. Kita yang nggak sampai tanda petik kerasukan gitu, sebenarnya kita sudah mencicil. Kalau malam tidur ngigau, itu mencicil sebenarnya. Ngigau itu tanda petik kerasukan 1/10-nya, 10%-nya kerasukan, tanda petik ya, bukan kerasukan setan. Sorry, saya meminjam kata kerasukan karena emang ini yang sering dipakai. Kerasukan tanda petik. Walaupun saya lebih suka menyebutnya manifest ya. Manifest itu artinya emosi-emosi terpendam itu dia akan bermanifest keluar, mengeluarkan, menunjukkan aslinya. Manifest ya. Jadi begini, ketika seseorang sudah penuh, dia akan keluar bermanifest emosi itu. Nah, kita kalau tidur sering ngigau, kalau tidur sering mimpi buruk, itu juga manifest dari emosi yang kita pendam. Contoh lagi, kalau marah sama orang berlebihan gitu, pada orang cuma ngusik kita 2, kita marahnya 10. 8 itu manifest dari emosi masa lalu. Kita kan gitu tuh, marahnya sama siapa, tumpahnya sama siapa, bener nggak? Orang tua suka marah-marahin anak, itu sebenarnya manifestnya dia. Dia itu dulu luka sama orang tuanya sendiri, tumpahnya ke anak. Makanya saya nggak pernah izinkan orang yang masih ada luka batin sama orang tuanya harus menikah. Saya nggak izinkan, nggak mau saya izinkan. Kenapa? Kasihan anakmu jadi tong sampah kamu. Kasihan anak kamu jadi semseknya kamu. Tahu nggak semsek itu apa? Yang kita pukul-pukul, yang petinju pukul tuh. Kasihan anak kamu. Maka sangat penting sebelum menikah tuh terapi dulu. Terapi psikologis dulu supaya menikah tuh aman. Berbaik sangka aja nggak cukup loh. Niat aja nggak cukup loh. Butuh ikhtiar, butuh usaha. Contoh ada orang yang terlalu berbaik sangka begini.
Aku berbaik sangka lah, calonku itu yang kasar, suka marah-marah, aku percaya dia akan berubah. Sorry ya, hidup tuh harus seimbang. Berbaik sangka, berpikir positif pada orang itu perlu. Tapi bahwa kita minta dia untuk berjuang, untuk bebenah diri, untuk ketemu terapis, untuk diterapi, itu juga perlu. Sama kayak gini. Ya Tuhan, aku sedang lapar, berikan aku makanan. Berdoa penting. Berbaik sangka juga penting bahwa makan itu akan datang. Tapi kita usaha dong. Ayo cari ATM, tarik uang tunai, 100 ribu, 50 ribu, cari tempat makan. Perlu ada usaha juga, begitu. Ya kan? Nah, jadi begini maksud saya. Sebelum menikah, wajib bersih-bersih dulu. Khawatirnya nih, semua sampah ini nih, ditumpahin ke siapa? Ke pasanganmu, ke anakmu. Saya nggak nakut-nakutin. Saya mendingan belak-belakan. Saya tuh kalau ngomong begini tuh harus belak-belakan deh. Nggak mau yang menghibur-menghibur. Oh nggak apa-apa, nikah aja. Oh nggak apa-apa, kawin aja dulu. Tenang aja. Nanti semua akan berubah. Berubah juga ada syaratnya. Apa kalau berubah harus ada syaratnya. Anda masak bubur kacang hijau. Kalau nggak ada syaratnya nggak bisa juga. Saya pernah masak bubur kacang hijau tuh. Pas saya masukin kacang hijaunya, nyalain kompor, saya langsung masukin gula. Itu direbus 8 jam nggak hancur. Ternyata masak kacang hijau aja, tunggu pecah kacang hijaunya, baru kasih gula. Ada aturannya. Nggak bisa saya cuma berharap, oh tenang saja, semoga bubur kacang hijauku jadi. Nggak bisa. Niat aja nggak cukup, ilmu penting. Kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Karena ilmu itu penting gitu loh. Niat baik tanpa ilmu itu kosong. Ya, nah begini. Sekarang saya akan lebih detail. Tadi kita sebutin tubuh, ini pikiran, ini perasaan, ini alam bawah sadar. Ya. Sekarang saya akan bahas mengenai cinta. Cinta itu adalah kondisi buta. Yang buta itu mana sebenarnya? Yang buta itu pikirannya. Buta pikirannya artinya pikirannya off. Tidak bekerja sama sekali. Nah, sehingga perasaannya yang hanya bermain. Makanya orang kalau sedang cinta nggak ada perhitungan sama sekali, nggak hitung-hitungan. Karena pikirannya off, nggak ada. Begitu udah menikah 10 tahun misalkan, ketika cintanya udah pudar, pikiran udah kembali melek, udah nggak buta lagi, butanya udah sembuh gitu istilah saya. Kan dulu buta tuh, sekarang butanya udah sembuh. Ketika pasangan sudah mulai perhitungan, berarti dia sudah kurang cinta. Kenapa? Karena logika sudah mulai tumbuh. Ya. Nah, makanya begini, ketika kita membina hubungan asmara atau cinta, jangan terlalu berlebihan. Dalam menentukan akan menikah, sebaiknya konsultasi, sharing-sharing sama teman-teman yang sudah menikah atau sama orang tua. Karena kamu yang lagi buta, harus banyak ngobrol sama orang yang sedang nggak buta. Kenapa? Suatu saat ketika sudah menikah lama, butamu kan udah sembuh tuh, udah nggak buta lagi tuh. Akan banyak penyesalan di sini. Makanya konseling pranikah itu penting, biar konselor pranikah atau psikolog membantu kamu melihat, dia itu begini-begini loh orangnya. Kalau kamu tetap menikah, kamu akan begini-begini. Walaupun saya tahu akan percuma sih. Kamu cinta dia sih soalnya. Kamu dinasihatin apa juga nggak akan mempan. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha untuk datang ke konselor pranikah. Nah, sekarang begini ya. Saya akan bicara psikosomatik. Psikosomatik itu adalah psikosomatik. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Sekarang saya masuk ke kesimpulan, menyampaikan tanda-tanda, indikator bahwa jiwa kamu sudah penuh dan segera perlu diintervensi, diterapi. Yang pertama, ketika kamu tidur, kamu tuh sering mimpi buruk, sering ngigau. Tapi sering mimpi indah bagaimana? Terhitung nggak sebagai tanda bahwa jiwa sudah penuh? Mimpi indah pun tidak selalu berarti bagus. Kadang-kadang, alam bawah sadar kamu tuh menghibur kamu loh. Dia tahu bahwa kamu tuh nggak bahagia di dunia nyata. Dia berusaha menciptakan tanda petik realitas semu, membahagiakan kamu di alam mimpi dengan menciptakan mimpi yang indah gitu loh. Karena alam bawah sadar kamu tanda petik kasihan sama kamu. Dia tahu kamu nggak bahagia di hari-hari biasanya, di alam mimpi dia ingin bahagiakan kamu. Jadi mimpi indah pun tidak selalu artinya baik gitu.
Contoh, kamu kecewa banget sama mantan, kecewa banget. Bisa jadi di orang tertentu mimpinya malah baikan sama mantan dan bahagia dan menikah. Bukan berarti kamu harus menikah sama mantanmu, hati-hati. Itu hanya alam bawah sadarmu tuh tanda petik berjuang untuk supaya kamu bahagia gitu. Padahal enggak, itu bukan indikator bahwa harus menikah sama si mantan. Jangan ya, hati-hati ya. Mimpi jangan selalu ditafsir bahwa sebagai petunjuk kehidupan. Itu kadang-kadang hanya bunga tidur. Alam bawah sadar menciptakan bunga supaya kamu kelihatan senang sedikit, sebentar. Nah, jadi kalau kamu tidur dalam 7 hari seminggu itu, kamu kalau malam tidur itu paling hanya 1 malam yang tidur tanpa mimpi, tanpa ngigau. Sisanya tuh mimpi buruk, mimpi indah, atau sering ngigau. Wah, itu tanda bahwa jiwa sudah penuh. Ini harus segera dibuang loh ya, dengan diterapi. Jadi kalau Anda sering mimpi, sering ngigau, itu bukti bahwa sudah hampir penuh, perlu diterapi. Kalau enggak nanti alam bawah sadar yang penuh ini mengganggu keperasaan, kepikiran, nggak konsentrasi, pelupa, mempengaruhi mudah marah, dan sakit mah, migrain, dan sebagainya. Indikator kedua, bahwa jiwa sudah penuh ya. Indikator kedua adalah tingkat ketersinggungan. Tadi saya sudah sempat mention sedikit. Tingkat ketersinggungan. Lihat respon emosi kamu. Orang berulah 2, kamu marahnya 10. 8-nya dari mana nih? Nah ini. Kamu sebenarnya marah sama siapa, kecewa sama siapa, tapi akan tumpah ke dia. Lihat respon emosi kita. Marah wajar, tapi kalau gini, orang kalau marah kepada orang lain proporsional itu wajar dong. Aku disakiti 5, aku balasnya 5. Respon emosinya 5, wajar dong. Tapi kalau aku disakiti 5, aku balasnya 50, marahnya berlebihan sampai ngamuk-ngamuk kayak Hulk, tahu Hulk ya, wah gitu. Nah, ini ada apa nih? Ini udah penuh nih. Makanya kadang-kadang kalau ada orang marah-marah banget sama saya, padahal saya nggak gitu-gitu amat, kok dia marah sampai segitunya? Saya mikirnya gini, dia itu sebenarnya nggak marah sama saya. Itu marah pada orang-orang lain di masa lalu dia, entah bapaknya, entah teman-teman lamanya, entah mantannya, tapi tumpahnya ke saya. Karena saya micu dikit, tumpahnya semua ke saya gitu loh. Kita kalau ngerti gini, kita nggak benci sama orang. Ya. Hal ketiga, indikator bahwa jiwa sudah penuh ya, adalah apatisme. Apatisme tuh sentimen terhadap dunia. Nggak mudah percaya orang lagi. Negative thinking aja sama orang. Ini tanda bahwa jiwa sudah penuh, banyak luka, banyak trauma. Sehingga untuk berbaik sangka sama orang itu berat gitu. Sudah apatis. Baik dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia relationship. Memulai hubungan lagi tuh sama orang baru tuh kayaknya nggak percayaan gitu. Dan masih banyak lagi ya indikator-indikatornya. Dan semoga suatu saat kita bisa berjumpa di sebuah seminar yang lengkap tentang psikologi ya. Dan saya harapkan sesi ini bermanfaat bagi Anda, sedikit pencerahan soal psikologi, supaya kita menjaga-jaga, supaya kita melihat dashboardnya jiwa kita. Di mobil itu, dashboard itu ada petunjuk bensin, ada kilometer kecepatan, ada panasnya mobil. Kita tahu dashboard mobil jiwa kita, aku tuh udah penuh belum jiwaku. Supaya kita bisa jaga-jaga, mencegah depresi jauh lebih baik ya. Bagi Anda yang ingin pemulihan diri, saya sarankan Anda pesan CD terapi detox jiwa, CD terapi ikhlas, CD terapi ketenangan. Ada masih banyak CD terapi itu. Nanti Anda tinggal WA ke nomor yang ada di layar ini, di WA saja. Nanti Anda tinggal WA, saya minta list CD terapi dong. Nanti kita akan WA akan ke Anda list CD terapi, tinggal Anda pilih mana yang Anda perlukan ya. Tapi yang basic itu yang detox, ikhlas, dan ketenangan. Karena yang lain-lain seperti CD orang tua sabar pada anaknya, CD terapi halusinasi, CD terapi penyembuhan psikosomatik, CD terapi move on dari mantan, itu masih banyak, tinggal nanti WA saja. Semoga kuliah psikologi kali ini bermanfaat bagi Anda ya. I wish you all the best.